antara Sayyiduna wa Maulana Abdurrahman Wahid dan Rizik Syihab. Kalau kita ingin tahu bagaimana dia menantang mubahalah kepada Gus Dur dulu, Gus Dur, bawa anakmu, bawa istrimu, ayo kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang dapat laknat? Siapa di antara kita yang mati mendapat laknat? Kalau saya dalam kebenaran, maka kau akan mati mendapat laknat. Kalau engkau dalam kebenaran, saya dan keluarga akan mendapat laknat. Mati dalam su'ul khotimah katanya kan. Mati hina dina. Gus Dur udah meninggal apa belum? Gus Dur sudah wafat. Doa-doa suci dari masyarakat untuk dia sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan Gus Dur radhiyallahu anhu wafat dalam kemuliaan. Ketika hidup dia hidup dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, dan ketika wafat dia wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan mulia. Sekarang tinggal musuhnya yang mubahalah itu. Kita akan saksikan yang berani bermubahalah dengan Gus Dur itu bagaimana akhir hidupnya, dan hari ini alamatnya sudah mulai nampak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada sebuah cerita yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin mengenai mubahalah Habib Rizik Syihab yang menantang bermubahalah kepada Gus Dur. Cerita ini barangkali di antara kita kurang begitu akrab, sehingga ini sangat penting diketahui yang diungkapkan oleh Kiai Imaduddin bahwa suatu ketika ini diceritakan oleh Kiai Imaduddin, Habib Rizik menantang Gus Dur dan keluarganya untuk bermubahalah. Siapa di antara mereka berdua yang akan mendapat laknat? Kalau Gus Dur dalam kebenaran, maka laknat itu akan menimpa Habib Rizik dan berlaku sebaliknya. Kira-kira seperti itu tantangan atau isi daripada tantangan mubahalah Habib Rizik kepada Gus Dur. Tetapi kenyataannya Gus Dur sudah wafat dan se-Indonesia berduka atas wafatnya sang tokoh sejuta umat ini. Hingga hari ini pun makamnya tidak pernah sepi dari peziarah dan banyak yang berdatangan dari mancanegara. Hari ini Gus Dur keberadaannya, sosoknya dirindukan, bukan malah dibenci, tetapi semua orang, baik orang Islam sendiri maupun non-Muslim, merindukan sosok Gus Dur. Untuk itu mari kita simak teman-teman cerita singkat dari Ki Imaduddin tentang tantangan mubahalah Habib Rizik kepada Gus Dur dan keluarganya. Berikut ini dia videonya. Coba misalnya kalau baru misalnya 2 tahun yang lalu tesis saya ini PBNU dulu yang nerima, dikaji oleh PBNU, diputuskan betul Habib ini bukan turun Nabi. Sedang di bawah orang belum paham apa yang akan terjadi. Bisa didemo betul-betul besar-besaran PBNU. Kemarin aja ada yang demo itu. Kalau kemarin urusannya urusan ecek-ecek gitu, urusan sedulur itu, biasa NU itu sedulur itu nanti beres lagi itu orang-orang apa namanya sedulur semua. Urusan-urusan sedulur PBNU dengan apa warga NU, NU dengan NU tidak akan mengeluarkan mereka dari NU bagaimanapun konfliknya. Itu kehebatan orang NU. Konfliknya nggak bakal bikin PBNU tandingan kecuali Idrus Romli. Nggak ada. Sekarang pun Idrus Romli udah nggak berani ngomong apa NU garis lurus, nggak berani dia. Saya omongin terus NUGL. Wah nggak, kami nggak NUGL katanya. Mana katanya apa kitab sejamannya tentang NUGL? Emang enggak, tapi kan mereka bikin grup Facebook dulu. Grup Facebook NUGL, bikin sebuah web NUGL. Tapi hari ini mereka nggak mau
Pak Lutfi Basori nggak mau disebut NUGL sekarang. Itu hebatnya NU. NU ini adalah jam'iyatun mubarakatun. Jam'iyatun mubarakatun. Organisasi yang penuh keberkahan. Insya Allah pada saatnya semua warga NU akan sepaham dengan kita semua bahwa Habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tuh pertanyaannya? Bagaimana menyikapi yang umatnya banyak ini masih belum mendukung secara keilmuan. Jadi masih di bawah Habib. La tahdi man ahbabta walakinallah yahdi mayasha. Pada zaman Nabi juga yang pertama beriman itu selain dari Sayyidatuna Khadijah, Sayyidina Ali siapa? Ammar bin Yasir. Ya kan? Siapa lagi tuh? Sumayyah, kan? Orang-orang ya kelas-kelas kita semua, Bilal bin Rabah. Tapi nanti lama-lama semuanya. Kalau dari atas dulu kurang cantik. Tapi kalau dari bawah luar biasa itu. Ya. Nah, saya setuju tentang tadi antara Sayyiduna wa Maulana Abdurrahman Wahid dan Rizik Syihab. Kalau kita ingin tahu bagaimana dia menantang mubahalah kepada Gus Dur dulu. Gus Dur, bawa anakmu, bawa istrimu. Ayo kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang dapat laknat? Siapa di antara kita yang mati mendapat laknat? Kalau saya dalam kebenaran, maka kau akan mati mendapat laknat. Kalau engkau dalam kebenaran, saya dan keluarga akan mendapat laknat. Mati dalam su'ul khotimah katanya kan. Mati hina dina. Gus Dur udah meninggal apa belum? Gus Dur sudah wafat. Dan dunia menyaksikan Gus Dur wafat dalam keadaan mulia. Gus Dur wafat sebagai seorang presiden yang diiringi sampai liang kuburnya dengan penghormatan paling tinggi dari negara Republik Indonesia. Dihadiri oleh presiden dengan iringan la ilaha illallah oleh para santri. Ribut antara pas pampres, antara protokol negara dengan protokol santri. Pas pampres pengennya pakai dar santri ya ilaha illallah, ngacak semuanya, pengen menghormati Gus Dur untuk terakhir kali. Ketika dia sudah ditanam, sudah didafnu, kemudian mulai dari dia itu dikubur, doa-doa suci dari masyarakat untuk dia sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan Gus Dur radhiyallahu anhu wafat dalam kemuliaan. Ketika hidup dia hidup dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, dan ketika wafat dia wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan mulia. Sekarang tinggal musuhnya yang mubahalah itu. Kita akan saksikan yang berani bermubahalah dengan Gus Dur itu bagaimana akhir hidupnya. Dan hari ini alamannya sudah mulai nampak. Bagaimana setiap hari dia merendahkan dirinya dengan kehinaan, terus menuju titik nadir kehinaan yang paling hina dina. Terima kasih. Memang kontroversi dan perseteruan antara Habib Rizik dengan almarhum Gus Dur banyak diungkapkan oleh sejumlah tokoh, termasuk bagaimana hinaan plus cacian kepada Gus Dur yang dilontarkan oleh Habib Rizik yang sudah tidak mencerminkan seorang berilmu. Banyak cerita-cerita perseteruan, kemudian caci maki dari Habib Rizik kepada Gus Dur itu diceritakan oleh orang-orang tokoh ilmuwan NU sendiri. Dunia hari ini telah menyaksikan bagaimana almarhum Gus Dur di mata sejuta umat lintas agama, lintas suku, lintas ras dan bahasa. Gus Dur dieluk-elukkan dan jasanya dikenang. Hari ini bahkan barangkali insya Allah
sampai kapanpun di masa akan datang. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan penjelasan dari atau cerita Kiai Imaduddin yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.